Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Feli Christine dan Opa Basuki dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini, edisi 14 November 2022. Selamat pagi Opa. Ya, baik, selamat pagi semua. Apa kabarnya Opa? Ya, ceria hari ini. Ceria ya. Tanpa hujan. Puji Tuhan, walaupun mendung-mendung tapi harus tetap ceria ya Pak ya. Oke, luar biasa banget. Opa, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu orang kudus nih Opa. Kira-kira siapa sih yang bakal jadi topik pembicaraan kita hari ini? Santo Yosef Maria Pignatelli. Oh, oke. Santo Yosef Maria Pignatelli ya, seorang pengaku iman. Nah, Opa boleh mulai dong diceritain awal lahirnya seorang Yosef Maria dan awal panggilannya. Santo Yosef Maria Pignatelli lahir 27 Desember 1937. Ia dilahirkan oleh ibunya yang bernama Marquess Francisca Mancayo, seorang bangsawan, dan ayahnya bernama Don Antonio Pignatelli dari Italia, kalau ibunya dari Spanyol. Iya. Oke, berarti memang seorang bangsawan ya Opa ya? Oke. Ia lahir sejak kecil sudah tabah dan tahan uji menghadapi segala macam masalah. Usia 9 tahun, ayah dan ibunya meninggal. Dia menjadi yatim piatu. Kemudian umur 12 tahun, dia masuk sekolah di Serikat Yesus bersama saudara Nicholas. Di situ ia menunjukkan semangat kebajikan yang sangat mengagumkan. Kemudian setelah umur 15, dia masuk di biara novis Yesuit di Aragon. Ya. Dia menginginkan sebenarnya untuk dikirim ke Indian. Dia memang minta dikirimkan ke Indian gitu ya. Tapi karena kondisi kesehatannya tidak menginginkan, dia ditolak. Setelah itu pada tahun 1762 ya ditabiskan sebagai imam. Dan berkarya di Saragossa, di tempat kota kelahiran dia. Berarti memang pada akhirnya Yosef Maria ini bertugas di kota kelahirannya dia ya, Opa ya. Oke, nah itu kan tadi kehidupan awal dan perjalanan panggilan dari seorang Santo Yosef Maria. Nah sekarang Feli boleh diberitahu dong Opa, diceritain sedikit tentang bagaimana sih kisah beliau, tugas-tugasnya dan tantangan-tantangan yang beliau hadapi selama menjadi imam. Yaitu dia tahan tabah menghadapi peristiwa pahit yang dihadapinya. Ya, pada waktu dia berkarya tahun 1767 terjadi peristiwa pengusiran imam-imam Yesuit oleh Raja Charles ketiga. Kemudian dia menyingkir ke kota Corsia. Di kota Corsia itu mengalami lagi peristiwa pengusiran. Ada lagi Pak? Iya, mengalami peristiwa pengusiran juga oleh bangsa Perancis. Sehingga ia menyingkir lagi ke Ferrara di Italia. Dan tak henti-hentinya masih lagi. Masih ada lagi Pak? Tahun 1769 sampai 1774. Malah Paus ini, Paus Clement yang ke-14. Dia membugarkan Serikat Yesus itu dan menjadikan anggotanya sebagai kaum awam. Lalu setelah peristiwa itu apa yang dilakukan, Opa? Dia beristirahat ya. Iya, setelah pengusiran dia beristirahat di Bologna selama 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun dia istilahnya absen itu ya, Opa ya? Absen. Tapi dia masih juga memikirkan teman-temannya. Jadi dia juga memberikan biaya untuk orang yang kurang beruntung di pengasingan, di tempat pengasingan itu. Setelah beliau beristirahat itu apakah ada kejadian yang terjadi, mungkin kejadian baik atau malah ada lagi penindasan, Opa? Ya, setelah pengasingan ada kabar baik. Ada kabar baik dari Ratu Katerina di Rusia. Kabarnya apa itu, Pak? Itu melarang penyebaran surat-surat penindasan terhadap imam-imam Yesuit. Sehingga di Rusia bisa
lebih aman ya, imam-imam suci, dan bisa berkarya dengan baik di sana. Juga itu setelah itu ada lagi yang peristiwa baik, yaitu Raja dari Parma memanggil 3 orang Yesuit untuk membangun biara kembali di Italia. Bahkan pada itu 1792. Kemudian pada tahun 1801 itu 1799 dia membangun juga biara di Colorno. Kemudian bahkan dia menyaksikan pada tahun 1801 peresmian di Rusia itu oleh Paus Pius ke-6. Oh, berarti ketika suasana sudah istilahnya kondusif kembali, beliau kembali dengan tugas-tugas biara ya, seperti membangun biara, lalu juga dia banyak bertugas di situ, sekitar situ ya Opa ya. Juga usaha kerasnya dia pada tahun 1804 dia mendirikan biara juga di Napoli. Tapi mengalami nasib yang sama. Apa itu Pak? Yaitu dibubarkan kembali. Oleh penguasa Perancis di sana. Sehingga ia kembali ke Italia sebagai provinsial di sana, provinsial Yesuit di sana. Nah, ketika ia ditugaskan kembali, apakah beliau istirahat atau mulai membangun hal-hal lain apa? Ya, tetap dia membangun lagi ya. Membangun lagi berarti? Iya, membangun lagi. Tapi membangun di rumah. Biara-biara yang ditutup itu diaktifkan kembali. Diaktifkan kembali. Iya, tapi belum ada pengakuan dari gereja. Belum diakui berarti ya Pak ya. Tapi dia tetap semangat di sana. Sampai wafatnya dia. Luar biasa ya Pak ya. Walaupun beliau ini sudah mengalami penindasan beberapa kali ya Pak ya, hal-hal yang tidak enak, ujian dari pembubaran ini, pembubaran itu, diruntuhkan, tapi beliau juga tidak menyerah sampai akhir hayatnya ya Opa ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, ada lagi nggak Opa soal wafatnya beliau? Setelah wafat malah Paus Pius ke-7 ya meresmikan Serikat Yesus itu tahun 1815. Itu baru diakui berarti ya Pak ya. Luar biasa ya. Itu dia tadi ya Opa ya, kisah dari seorang Santo Yosef Maria ya. Tentunya kita banyak sekali yang bisa kita petik dari kisah ini, seperti kita tentunya sebagai manusia itu walaupun pasti ada ujian lah ya Opa ya. Walaupun kita sudah di zaman yang maju, tapi ujian-ujian tersebut, bencana-bencana itu kan kita tidak tahu kapan saja datangnya ya Opa. Jadi kita sebagai umat Katolik terutama, kita dihimbau untuk terus bisa berserah kepada Tuhan dan untuk tidak menyerah ya Pak. Itu sangat-sangat penting tentunya, seperti apa yang tadi telah dilakukan oleh Santo Yosef Maria, bagaimana walaupun biarnya diruntuhkan, serikatnya dibubarkan, tapi beliau juga tidak menyerah sampai hingga pada akhir hayatnya ya. Walaupun ada beberapa bagian dari gereja-gereja yang telah dia bangun itu belum diakui gereja, namun beliau juga tetap tidak menyerah sampai pada saat itu ya Opa ya. Luar biasa sekali Opa. Nah, terima kasih banyak Opa telah ngobrol-ngobrol sama Feli pagi hari ini tentang Santo Yosef Maria. Dan tentunya juga di sini teman-teman dan pemirsa mungkin banyak yang kurang tahu ya, ini cerita tentang orang kudus yang mana seperti itu, karena masih sangat asing, tapi Opa udah membagikan kisah dari Santo Yosef Maria pada pagi hari ini. Nah Opa, sebelum Feli tutup acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa ya Opa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef Maria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Opa, terima kasih sekali lagi sudah datang. Nah, itulah dia tadi kisah dari Santo Yosef Maria pada hari ini. Nantikan video-video kami selanjutnya dan sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus, hari ini selanjutnya.